Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di konten saya. Tentunya konten yang membahas seputar pengetahuan-pengetahuan hukum ya. Dan harapannya sobat-sobat sekalian itu dalam keadaan sehat walafiat serta dilindungi dan disertai oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, salam literasi dan salam penegakan hukum. Sobat sekalian, di pertemuan kali ini saya akan sekali lagi membahas tentang hukum pertanahan tentunya ya, dengan pembahasan tentang cara dan prosedur mengklaim tanah negara ya. Dan faktanya sobat jalan hukum, kita itu bisa memiliki tanah negara atau bisa memiliki hak milik atas tanah negara ya. Namun itu membutuhkan prosedur ya dan mekanisme hukum untuk mengklaim atau memiliki hak atas tanah negara. Di sini ada beberapa regulasi sobat ya. Ada beberapa regulasi yang merujuk kepada tata cara atau mekanisme untuk memiliki tanah negara. Ada sekitar 6 atau 7 regulasi sependek yang saya paham. Namun di sini saya tidak akan menjelaskan semua regulasinya. Saya akan menjelaskan beberapa regulasi yang sangat getol membicarakan tentang itu. Yang pertama, ada Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 yang mana dalam Undang-Undang Agraria kan membahas tentang pertanahan secara signifikan, ada hak milik, hak guna usaha, hak pakai dan segala macamnya. Yang kedua itu ada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1953. Dan juga ada Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang penguasaan tanah negara. Yang ini juga akan merujuk kepada mekanisme dan tata caranya ya. Yang selanjutnya itu ada Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tentunya ya. Pendaftaran administratif, pendaftaran tanah. Selanjutnya juga itu ada Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2004 tentang pengelolaan tanah negara atau barang milik negara, yang mana beberapa regulasi ini mengikat sekali dengan prosedur dan mekanisme tentang bagaimana cara memiliki tanah negara atau bagaimana cara memiliki tanah negara ya. Sebelum masuk ke prosedurnya, sobat-sobat sekalian, saya akan menjelaskan sedikit bahwasannya untuk memiliki tanah negara pada dasarnya itu sebisa mungkin pastikan ya tanah negara ini itu statusnya tanah negara ya, dan juga tidak ada hak yang melekat di atas tanah ini dan tidak ada hak-hak lain. Misalnya begini, tidak ada di atasnya, tidak ada hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa menyewa, hak pengelolaan, maupun hak-hak yang lain yang dimiliki oleh kementerian tertentu, terus pemerintahan daerah dan pejabat-pejabat lainnya ya. Dan untuk mengecek kevalidan dari administratif tanah ini, mengenai status tanah ini, itu sobat-sobat sekalian dapat mengecek di kantor pertanahan setempat atau BPN untuk mengecek apakah benar tanah yang kita mau klaim, yang kita mau jadikan hak milik itu memang statusnya tanah negara, atau di atas tanah ini masih melekat hak-hak lain ya. Tentunya tadi yang saya jelaskan di awal, itu ada hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pengelolaan, hak sewa menyewa, dan lain-lain ya. Selanjutnya ada beberapa prosedur, sekitar 5 kalau tidak salah ya, sobat-sobat sekalian, 5 prosedur yang menjelaskan tentang tata cara atau mekanisme mengakuisisi atas tanah negara ya. Yang pertama itu harus sudah jelas di sini tadi ya. Status tanah di sini itu harus tanah negara ya. Dan tentunya kalau misal bicara tentang tanah negara, saya kira di beberapa kota-kota besar kayak Jakarta, terus Surabaya, Bandung, itu jarang sekali ada tanah negara yang
di dalamnya tidak melekat hak-hak, ya, seperti hak sewa menyewa, hak pengelolaan. Kecuali kalau di daerah-daerah pesisir, terus di daerah-daerah yang lebih terpencil, itu masih banyak tanah-tanah negara yang statusnya hanya tanah negara dan tidak ada status hak-hak lain di atas tanah tersebut, ya. Jadi prosedur yang pertama sekali adalah pastikan tanah ini itu adalah statusnya tanah negara, ya, dan tidak ada melekat hak di atas tanah ini. Selanjutnya, pemohon dalam hal ini kita yang atau siapa saja yang ingin mengajukan memiliki hak atas tanah negara itu tidak boleh memiliki 5 bidang tanah, ya. Tidak boleh memiliki 5 bidang tanah, ya. Di bawah itu bisa, misalnya 4 bisa, masih bisa melakukan pengajuan untuk membuat permohonan. Nah, selanjutnya itu seorang pemohon yang ingin memiliki hak atas tanah negara ini wajib menyiapkan beberapa dokumen, ya, seperti KTP, kartu keluarga, dan surat keterangan, dan juga yang paling terpenting adalah surat permohonan ke instansi terkait, ya. Dalam hal ini adalah kantor pertanahan atau badan pertanahan daerah setempat, ya. Dan juga menyiapkan beberapa biaya, tentunya. Yang pertama itu adalah pajak. Namun pajaknya di sini, sobat-sobat sekalian, itu tidak full, ya. Itu tidak full. Aturannya adalah dalam mengklaim atau memiliki hak atas tanah negara itu pajaknya hanya 6%. Jadi pajaknya hanya 6% dari luas tanah tersebut, ya. Terus dikali dengan NJOP atau harga pasaran dari tanah. Misalnya begini. Tanahnya luasnya 100 meter, ya. Misalnya begitu 100 meter. Terus katakanlah per meternya itu harganya 1 juta. Dikali dengan 6% itu sekitar 6 juta. Jadi pajaknya kita hanya membayar 6 juta. Selanjutnya juga ada pun juga pajak-pajak lain, ya sobat-sobat, ya. Pajak-pajak ini tetapi ini akan diurus atau dibayarkan setelah kita mendapatkan hak atas tanah ini. Yang artinya kalau permohonan kita diterima, kita akan diarahkan untuk membayar pajak-pajak lain. Dan juga ada biaya-biaya administratif yang memang harus kita penuhi agar mempercepat dan mempermudah dalam kita memiliki tanah negara, ya. Mungkin saya kira video saya sampai di sini dulu, sobat-sobat sekalian. Semoga informasinya berguna dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar bisa mendapatkan updatean informasi dari saya. Salam literasi dan salam penegakan hukum.